Selamat datang para penonton setia saluran berita panas 24 jam. Saya sangat senang dapat menemani Anda dalam buletin berita khusus hari ini. Jika ini adalah pertama kalinya Anda mengunjungi saluran kami, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe saluran berita panas 24 jam dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan video terbaru setiap harinya. Kami hadir untuk menyajikan informasi terkini dan kebijakan terbaru dengan penyampaian yang paling mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hadirin sekalian, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali mencapai titik didih yang mengkhawatirkan. Harapan perdamaian di Timur Tengah kini berada di ujung tanduk setelah Presiden AS Donald Trump terang-terangan menolak proposal perdamaian dari Teheran. Dalam pernyataannya yang mengejutkan, Presiden Trump menggambarkan status gencatan senjata saat ini berada dalam kondisi kritis, atau seperti yang ia sebut menggunakan alat bantu pernapasan. Penolakan tajam ini langsung memicu gelombang kepanikan di berbagai ibu kota negara dunia, mengingat rentannya stabilitas keamanan kawasan tersebut. Tidak hanya menolak, retorika keras dari Washington menunjukkan ruang diplomasi semakin menyempit, sementara potensi eskalasi militer semakin melebar. Berita ini mendominasi laporan utama dari BBC, Reuters, dan CNN sepanjang hari, menegaskan betapa krusialnya momen ini bagi dunia. Lebih lanjut mengenai penolakan tersebut, Presiden Donald Trump tidak menahan diri memberikan kritik tajam terhadap draft perdamaian Iran. Ia secara terbuka menyebut proposal itu sebagai sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima, bahkan menggunakan istilah yang sangat keras seperti sampah dan bodoh. Pilihan kata provokatif ini bukan sekedar retorika biasa, melainkan sinyal kuat bahwa Amerika Serikat tidak akan berkompromi dengan syarat yang diajukan Teheran. Pengamat politik internasional menilai bahasa yang digunakan Trump dirancang untuk menunjukkan dominasi penuh AS dalam negosiasi, sekaligus memberi tekanan psikologis maksimal kepada para pemimpin Iran. Sikap tak kenal kompromi ini membuat komunitas internasional bertanya-tanya, apakah masih ada jalan tengah yang bisa dicapai? Ataukah kedua negara sedang melangkah mantap menuju jurang peperangan terbuka yang membawa kehancuran luas? Menyusul penolakan keras terhadap proposal itu, Presiden Trump langsung mengeluarkan ultimatum yang sangat tegas kepada pemerintah Iran. Ia menegaskan bahwa Teheran harus segera menyetujui kesepakatan baru yang sesuai standar Washington atau bersiap menghadapi konsekuensi fatal, yaitu kembalinya operasi militer skala penuh. Ancaman ini bukanlah gertakan semata, mengingat armada militer Amerika Serikat di kawasan Teluk selalu dalam status siaga tinggi. Pesan dari Gedung Putih sangat gamblang. Waktu untuk bermain-main dengan diplomasi berlarut-larut telah habis. Ultimatum ini menempatkan Iran dalam posisi yang amat sulit, di mana mereka harus memilih antara tunduk pada tekanan AS yang bisa meruntuhkan wibawa rezim, atau melawan dan mengambil risiko menghadapi kekuatan militer terbesar dunia. Situasi ini menciptakan ketegangan yang belum pernah terjadi sejak krisis sebelumnya di kawasan tersebut. Di tengah ancaman perang yang membayangi Timur Tengah, perhatian dunia tertuju pada langkah diplomasi tingkat tinggi yang dipersiapkan Presiden Trump. Beliau dijadwalkan bertolak ke Beijing untuk menghadiri pertemuan puncak dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Meski pertemuan ini memiliki agenda luas, banyak pihak berspekulasi isu Iran akan menjadi topik utama. Namun dalam pernyataan penuh percaya diri, Trump menegaskan Amerika Serikat sama sekali tidak membutuhkan bantuan Tiongkok untuk mengakhiri konflik dengan Iran. Pernyataan ini tampaknya sengaja dilontarkan guna menepis anggapan bahwa Washington bergantung pada pengaruh Beijing. Hal ini juga menunjukkan upaya AS menegaskan kemandirian strategisnya, sekaligus mengirimkan pesan kepada Tiongkok agar tidak terlalu ikut campur dalam urusan yang dianggap sebagai domain eksklusif keamanan nasional Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan tersebut. Sementara itu, di pihak Iran, ancaman dan penolakan dari Washington tidak ditanggapi dengan kepatuhan, melainkan eskalasi nyata di lapangan. Merespons ultimatum AS, Teheran langsung mengambil langkah drastis dengan memperketat cengkeramannya di Selat Hormuz, salah satu jalur perairan paling vital di dunia. Laporan intelijen dan maritim menyebutkan bahwa Iran telah memperluas zona operasi militernya hingga 10 kali lipat dari batas normal. Langkah agresif ini merupakan unjuk kekuatan yang dirancang untuk membuktikan bahwa Iran mampu melumpuhkan urat nadi ekonomi global kapan saja. Kehadiran kapal patroli cepat dari Korps Garda Revolusi Islam Iran yang semakin intensif di selat tersebut membuat setiap kapal niaga yang melintas merasa terancam, memicu kepanikan di kalangan perusahaan pelayaran internasional yang sangat bergantung pada keamanan dan kelancaran jalur laut tersebut. Penting untuk memahami mengapa Selat Hormuz menjadi titik pusat dari krisis global ini. Selat sempit yang terletak di antara Teluk Persia dan Teluk Oman ini adalah jalur transit bagi sekitar 1/5 dari total konsumsi minyak dunia setiap harinya. Dengan memperketat kontrol atas wilayah ini, Iran pada dasarnya sedang menyandera pasokan energi global. Setiap gangguan kecil di perairan ini dapat memicu efek domino yang menghancurkan perekonomian negara industri yang bergantung pada minyak Timur Tengah.
Tindakan Iran ini bukan sekadar manuver militer lokal, melainkan senjata geopolitik berskala global. Teheran menyadari betul bahwa dengan mengancam Selat Hormuz, mereka tidak hanya menekan Amerika Serikat, tetapi juga seluruh komunitas internasional, termasuk sekutu Washington, memaksa mereka ikut campur tangan mencari solusi guna mencegah kelumpuhan ekonomi dunia yang mengerikan. Dalam manuvernya di Selat Hormuz, Iran tidak hanya memamerkan kekuatan militer, tetapi juga mengajukan serangkaian tuntutan yang sangat spesifik. Pemerintah di Teheran secara resmi menuntut kompensasi finansial besar atas kerugian ekonomi akibat sanksi sepihak, menuntut pencabutan segera blokade ekonomi, dan menegaskan kembali kedaulatan mutlak atas wilayah perairan yang disengketakan. Tuntutan ini dianggap oleh analis Barat sebagai syarat yang nyaris mustahil dipenuhi Amerika Serikat dalam kondisi politik saat ini. Namun bagi Iran ini adalah masalah harga diri nasional dan kelangsungan hidup rezim. Teheran ingin menunjukkan kepada rakyatnya dan dunia bahwa mereka tidak akan tunduk pada paksaan dan bahwa setiap upaya mengisolasi mereka secara ekonomi akan dibayar mahal dengan ketidakstabilan pasokan energi global yang tak terhindarkan dan akan merugikan semua pihak. Menyikapi eskalasi ini, para petinggi militer Iran mengeluarkan peringatan yang sangat keras dan tidak main-main. Mereka menyatakan kesiapan penuh angkatan bersenjata Iran untuk memberi pelajaran tak terlupakan kepada Amerika Serikat jika Washington berani melancarkan serangan militer baru. Bersamaan dengan retorika ini, Iran juga aktif melakukan manuver diplomasi regional untuk memecah isolasi. Teheran dilaporkan telah berhasil mencapai kesepakatan kerjasama energi bilateral baru dengan negara tetangganya, Irak, serta dengan Pakistan. Langkah strategis ini menunjukkan bahwa Iran sedang berusaha membangun aliansi ekonomi alternatif untuk memastikan kelangsungan ekspor energinya, sekaligus mengamankan jalur pendapatan baru yang tidak terlalu rentan terhadap sanksi Barat. Diplomasi energi ini adalah bagian krusial dari strategi bertahan hidup Iran di tengah kepungan sanksi internasional yang mencekik. Konflik ini ternyata tidak hanya melibatkan AS dan Iran secara langsung, tetapi mulai menyeret negara tetangga di kawasan Teluk ke dalam pusaran kekerasan. Pemerintah Kuwait baru-baru ini melontarkan tuduhan sangat serius terhadap Iran. Kuwait mengklaim pasukan yang berafiliasi dengan Iran telah melancarkan serangan terhadap sebuah pulau strategis milik mereka. Yang membuat insiden ini semakin rumit adalah fakta bahwa di pulau tersebut terdapat proyek pembangunan pelabuhan bernilai miliaran dolar yang didukung penuh investasi Tiongkok. Serangan ini, jika terbukti benar, menandakan perluasan arena konflik yang sangat berbahaya, di mana kepentingan ekonomi negara adidaya seperti Tiongkok kini ikut terancam secara langsung oleh ketidakstabilan yang ditimbulkan dari perseteruan Washington dan Teheran, menambah dimensi baru yang rumit pada krisis keamanan regional yang sedang berlangsung ini. Di sisi lain, perairan Teluk, ketegangan antara Iran dan musuh bebuyutan regionalnya Arab Saudi juga dilaporkan makin memanas secara sembunyi-sembunyi. Menurut berbagai sumber intelijen yang bocor, Arab Saudi diyakini telah melancarkan serangkaian serangan balasan rahasia menargetkan fasilitas dan aset strategis milik Iran. Operasi klandestin ini diduga kuat merupakan respons langsung Riyadh terhadap apa yang mereka pandang sebagai agresi Iran yang terus meningkat, termasuk dukungan Teheran terhadap kelompok milisi yang memusuhi Saudi. Perang proksi dan serangan rahasia semacam ini membuat situasi keamanan Timur Tengah menjadi sangat tidak dapat diprediksi. Tanpa deklarasi perang resmi, intensitas konflik tingkat rendah ini berpotensi besar memicu kesalahpahaman fatal yang pada akhirnya dapat meledak menjadi konfrontasi militer terbuka yang melibatkan seluruh negara di kawasan tersebut. Dampak dari ketegangan geopolitik yang memuncak ini langsung terasa kuat di pasar keuangan dan komoditas global. Berita mengenai kebuntuan negosiasi dan eskalasi di Selat Hormuz telah memicu kepanikan di bursa komoditas, mengakibatkan harga minyak mentah dunia melonjak tajam ke level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Pialang dan investor sangat khawatir bahwa gangguan sekecil apapun pada arus lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz akan menyebabkan defisit pasokan yang masif di pasar energi global. Kenaikan harga minyak ini bukan sekadar angka di layar bursa, ini adalah ancaman nyata terhadap pemulihan ekonomi dunia yang rapuh. Negara-negara pengimpor minyak di kawasan Asia dan Eropa kini harus bersiap menghadapi tagihan impor energi yang membengkak tiba-tiba, yang pada gilirannya akan membebani anggaran negara dan mengurangi daya beli masyarakat secara keseluruhan. Lonjakan harga energi global ini telah memberikan pukulan telak yang sangat nyata terhadap perekonomian domestik Amerika Serikat sendiri. Berdasarkan data terbaru, tingkat inflasi di Amerika Serikat telah melonjak signifikan mencapai angka 3,8%. Angka ini merupakan tingkat inflasi tertinggi yang tercatat dalam kurun waktu hampir 3 tahun terakhir. Kenaikan biaya energi mulai dari harga bensin di tingkat konsumen hingga biaya logistik industri menjadi pendorong utama meroketnya angka inflasi ini. Situasi ekonomi makro ini menempatkan pemerintahan Presiden Trump dalam posisi yang sangat dilematis.
Di satu sisi, Washington ingin menekan Iran dengan keras, namun di sisi lain, konsekuensi ekonomi dari kebijakan tersebut kini mulai menyakiti kantong rakyat Amerika sendiri, sebuah faktor krusial mengingat tekanan politik domestik yang selalu membayangi kebijakan luar negeri. Efek domino dari krisis di Selat Hormuz juga menghantam keras industri pelayaran dan logistik maritim internasional. Asosiasi Pelayaran Global telah menyuarakan kekhawatiran mendalam mengenai potensi krisis pasokan bahan bakar bunker urat nadi bagi kapal kargo raksasa yang melintasi samudra. Dengan meningkatnya risiko keamanan di wilayah Teluk, banyak perusahaan asuransi maritim menaikkan premi risiko perang hingga tingkat yang tidak masuk akal, atau bahkan menolak memberikan perlindungan asuransi untuk kapal yang berlayar ke sana. Akibatnya, banyak perusahaan pelayaran terpaksa mengalihkan rute kapal menjadi jauh lebih panjang dan mahal, atau menghadapi risiko kekurangan bahan bakar. Gangguan pada rantai pasok global ini mengancam kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok, produk elektronik, hingga bahan baku industri ke seluruh penjuru dunia, memperburuk prospek ekonomi global. Menghadapi ancaman yang semakin nyata terhadap kebebasan navigasi internasional, negara-negara sekutu Amerika Serikat mulai mengambil langkah militer proaktif. Inggris telah secara resmi mengumumkan pengerahan sejumlah kapal perang perusak canggih dan pesawat intai maritim ke kawasan Teluk. Pengerahan aset militer strategis ini bertujuan memberikan perlindungan langsung kepada kapal berbendera Inggris dan sekutu yang harus melintasi perairan berbahaya di Selat Hormuz. Kehadiran Angkatan Laut negara barat yang semakin padat di perairan sempit ini secara ironis justru meningkatkan risiko terjadinya insiden militer yang tidak disengaja. Kesalahan perhitungan kecil atau miskomunikasi antara kapal perang barat dan kapal patroli Iran di tengah ketegangan memuncak ini dapat dengan mudah memicu baku tembak yang akan menyeret seluruh kekuatan militer di wilayah tersebut ke dalam pertempuran. Sambil menyoroti krisis AS dan Iran, kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa kawasan Timur Tengah secara keseluruhan sedang dilanda gelombang kekerasan yang saling terkait. Di front line, ketegangan antara Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon terus berlanjut tanpa tanda mereda. Laporan terbaru mengonfirmasi Israel telah melanjutkan serangkaian serangan udara dan artileri di wilayah selatan Lebanon. Serangan mematikan ini dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 10 orang. Yang sangat memprihatinkan dari insiden ini adalah fakta bahwa di antara korban tewas terdapat 2 orang petugas medis yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan. Jatuhnya korban dari kalangan pekerja medis ini memicu kecaman keras dari berbagai organisasi hak asasi manusia internasional yang menyerukan agar semua pihak bertikai menghormati hukum humaniter dan melindungi warga sipil serta petugas kesehatan. Masih di pusaran konflik Timur Tengah yang lebih luas, sebuah laporan investigasi independen terbaru memunculkan kembali tragedi mengerikan yang terjadi pada tanggal 7 Oktober lalu. Laporan tersebut memuat tuduhan yang sangat serius terhadap kelompok Hamas, menyatakan bahwa mereka telah menjadikan kekerasan seksual sebagai senjata secara sistematis selama serangan mendadak tersebut. Tuduhan ini menambah dimensi kekejaman luar biasa pada konflik yang telah memakan korban ribuan jiwa. Penggunaan kekerasan berbasis gender sebagai alat teror adalah pelanggaran berat terhadap konvensi internasional dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengungkapan ini diperkirakan akan semakin memperkeras sikap komunitas internasional terhadap Hamas dan mempersulit setiap upaya mediasi untuk mencapai gencatan senjata di jalur Gaza, menambah kerumitan pada lanskap geopolitik Timur Tengah yang sudah sangat kusut. Kembali pada krisis utama antara Washington dan Teheran, berbagai laporan mendalam dari media terkemuka dunia seperti Reuters, BBC, dan NBC News mengonfirmasi satu kesimpulan suram. Situasi saat ini benar-benar berada dalam kondisi buntu total atau buntu. Tidak ada saluran diplomasi rahasia atau mediasi pihak ketiga yang tampaknya mampu menjembatani jurang perbedaan yang sangat lebar antara kedua negara. Amerika Serikat bersikeras pada penyerahan tanpa syarat dan perubahan perilaku rezim Iran secara menyeluruh, sementara Iran bersikeras mempertahankan martabat kedaulatannya dan menuntut pencabutan sanksi. Kebuntuan diplomatik absolut ini adalah skenario terburuk yang ditakuti oleh para pakar resolusi konflik internasional, karena ketika kata-kata tidak lagi memiliki makna dalam perundingan meja bundar, maka kekuatan senjata biasanya akan mengambil alih peran untuk menyelesaikan sengketa. Para analis geopolitik internasional memperingatkan bahwa kebuntuan ini membawa dunia ke ambang krisis yang jauh lebih besar dari sekadar perselisihan bilateral. Jika blokade terselubung di Selat Hormuz benar-benar berubah menjadi penutupan total oleh militer Iran, dampaknya akan segera memicu resesi ekonomi global yang parah. Industri di Eropa dan Asia akan terhenti karena ketiadaan pasokan energi, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan ketidakstabilan sosial menyebar. Lebih jauh lagi, keterlibatan militer langsung oleh Amerika Serikat untuk membuka paksa selat tersebut pasti akan direspons Iran dengan meluncurkan rudal balistik ke pangkalan militer AS di kawasan Teluk dan juga ke fasilitas minyak milik sekutu Washington, seperti Arab Saudi,
menciptakan neraka peperangan berskala masif yang dampaknya akan dirasakan oleh setiap negara di planet ini tanpa terkecuali. Di luar kalkulasi ekonomi dan militer, kita dihadapkan pada potensi bencana kemanusiaan yang sangat mengerikan jika perang skala penuh benar-benar meletus. Kawasan Timur Tengah yang sudah porak-poranda oleh perang bertahun-tahun di Suriah, Yaman, dan Gaza tidak akan mampu menanggung krisis pengungsi baru yang melibatkan jutaan warga sipil yang terjebak di tengah pertempuran. Selain itu, pergeseran tektonik dalam geopolitik regional akan terjadi, di mana negara seperti Rusia dan Tiongkok kemungkinan besar tidak akan tinggal diam melihat keseimbangan kekuatan berubah drastis di kawasan strategis bagi kepentingan mereka. Krisis ini berpotensi mengubah tatanan dunia internasional yang telah terbentuk pasca Perang Dingin, membawa kita memasuki era ketidakpastian global baru yang jauh lebih berbahaya, di mana aliansi tradisional diuji dan arsitektur keamanan dunia dirombak total. Sebagai penutup liputan mendalam kita hari ini, sangat jelas bahwa dunia saat ini sedang menahan napas menyaksikan perkembangan krisis AS dan Iran. Penolakan terang-terangan Presiden Trump terhadap proposal perdamaian diikuti ancaman militer dan eskalasi balasan oleh Iran di Selat Hormuz telah memicu reaksi berantai yang mengguncang perekonomian global dan stabilitas keamanan internasional. Dari lonjakan harga minyak yang memicu inflasi hingga pengerahan armada militer ke Teluk, setiap elemen krisis ini membawa kita selangkah lebih dekat ke tepi jurang peperangan. Komunitas internasional kini dihadapkan pada tugas berat dan mendesak untuk menemukan celah diplomasi sekecil apapun sebelum percikan api di perairan Teluk berubah menjadi kobaran api yang menghanguskan kawasan. Kami akan terus memantau situasi ini. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di laporan berikutnya.